Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, malam Minggu ya sekarang ya. Bapak Ibu di tengah-tengah panjenengan berlibur malam Minggu, mari sebentar kita review sebentar tugas-tugas untuk hari ini. LK 9 sampai 12 nggih. Tadi saya nginceng di LK 12 beberapa yang belum selesai ya, belum selesai. Mudah-mudahan nanti bisa selesai sesuai dengan target. Untuk nggih. Ya, untuk review malam hari ini Bapak Ibu saya minta untuk yang Bapak Ibu nggih nanti yang bisa presentasi satu saja mungkin dari setiap LK. Saya minta untuk LK yang pertama LK 9 ya. LK 9 nggih. LK 9 siapa Bapak Ibu mungkin bisa sedikit dijelaskan isinya tentang apa? Monggo Ibu siapa nggih? Ibu siapa Ibu yang bisa? Bapak? Pak Jati. Pak Jati? Nggih, Pak Jati. Pak Jati? Ya. Nggih. Untuk tugas Pak Jati bisa sharing di sini untuk yang LK 9. Modul 9. Nggih. Monggo Pak Jati. Terus saya agak ini jaringannya Pak, bentar. Ya. Yang tipek ya Pak ya? Ya, yang tipek. Mungkin dari modul yang saya buat kemarin pada saat tipek itu, mungkin saya mohon izin pertama menyampaikan kendala dulu Pak. Kendala waktu itu emang dosen yang Pak Ibnu itu kan mengadakan Zoom-nya itu pada saat malam hari Pak. Jadi ketika kita mau nyusun modul tentang tipek ini, saya mengalami kendala mengenai gambaran-gambaran yang harusnya ada di dalam modul itu. Nah, akhirnya saya menyusun modul ini tanpa ada gambaran dari Pak Ibnu. Mungkin dari yang saya pencapaian pembelajarannya, pemahaman Asmaul Husna khususnya ada nama-nama Allah seperti Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Wahid, Somad, serta penerapan sifat-sifat tersebut dalam perilaku sehari-hari dan pembuatan kaligrafi. Nah, pada pembuatan kaligrafi ini saya menggunakan aplikasi yang berbasis digital seperti Canva, dan pada pengumpulan hasilnya saya menggunakan Google Slide yang dibuat oleh peserta didik dan dikumpulkan ke saya melalui Google Form yang telah dibagikan. Kemudian pelaksanaan ininya Pak, pelaksanaan untuk LKPD-nya saya menggunakan aplikasi seperti Quizzes dan Codewall Pak. Menurut Pak, apakah itu sudah mencerminkan modul
feedback atau belum Pak gitu, karena pada saat penyusunan ya minim sekali penjelasan dari dosen yang terkait Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi di sini berarti Pak Jati sudah ini ya, sudah mengkombinasikan tiga hal itu ya Pak ya. Jadi ada teknologinya, ada pedagogiknya, dan kontennya sudah masuk semua ya Pak ya. Ya Pak Jati ya. Oke. Baik, jadi kalau saya pahami dari modul Ajar TPX ini kita bisa mengkombinasikan tiga hal ya Bapak Ibu. Yang pertama teknologinya, jadi pembelajaran kita itu berbasis teknologi sekarang, sudah tidak lagi berbasis kertas, karena mungkin nanti ke depan kita itu sudah akan meninggalkan kertas. Nah, semuanya akan berbasis teknologi, sehingga pembelajaran kita ini nanti akan beralih teknologi gitu ya. Maka kita harus memulai dari sekarang untuk menggunakan pembelajaran TIPX ini. Sepertinya begitu, nggih. Baik, terima kasih Pak Jati. Mungkin sebagai pembanding satu lagi boleh ya Bapak Ibu? Siapa yang berkenan? Pak Ahmad bisa minta tolong ditunjuk satu, atau Pak Ahmad sendiri juga boleh. Oke, saya menunjuk saja. Boleh Pak. Karena tadi sudah bapak-bapak, ini ibu-ibu mungkin. Saya kira kemarin yang sepertinya tugasnya cukup baik itu Bu Juminah. Semoga Bu Juminah. Bu Juminah. Oke. Monggo Bu Juminah bisa berbagi. Iya Pak. Iya. Ibu monggo berbagi Ibu, nggih. Untuk TIPX, jujur Pak, saya masih belum paham betul. Entah itu modul yang saya buat itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Jadi kalau yang saya buat itu kemarin tentang pelajaran kewajiban setelah usia balik. Nah, untuk pembelajarannya menggunakan ini Pak, video pembelajaran. SD ya? SD atau SMP Ibu? Fase SD ya? Oke. Ya. Video pembelajaran, dan kemudian pada LKPD-nya menggunakan Google Form Pak. Kebetulan di sekolah kami di sekolah kami itu ada komputer Pak, ada lab komputer, jadi ada 28 unit komputer kalau tidak salah. Jadi insya Allah bisa menggunakan LKPD berbentuk Google Form. Mungkin seperti itu Pak gambarannya sekilas. Ya, oke. Berarti dari situ sudah memenuhi tiga ini ya. Sudah ada tiga yang bisa diselaraskan antara teknologinya, kemudian pedagogiknya dan kontennya ya Ibu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti ke depan dari semua yang kita lakukan ini, nah metode modul Ajar TPX ini sangat cocok untuk anak-anak kita, anak-anak generasi Z ini. Jadi mungkin sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing, ini perlu digalakkan. Terutama kita ini guru agama ya. Guru agama itu biasanya memang tidak terlalu banyak yang tidak akrab dengan teknologi ya Bu ya, karena mungkin kita lebih mengejar spiritualitasnya. Tetapi sepertinya kalau lihat zaman sekarang kita tidak bisa meninggalkan teknologi ya, karena teknologi itu menjadi sebuah kebutuhan primer bagi kita. Sudah sampailah kita pada masa bahwa makan dan tidur, minum sekalipun kita dilayani oleh mesin, begitu ya katanya Nasidaria itu dulu ya Ibu ya.
Bapak dan Ibu. Baik, mungkin itu yang saya gambarkan tadi. Saya sudah sebagian saya cek untuk LK-nya sudah saya cek, yang sudah mengkombinasikan antara pembelajaran, konten dan teknologi itu sudah semuanya sepertinya sudah. Cuman nanti ke depan perlu kita tingkatkan. Kita jangan sampai ketinggalan teknologi ya. Yang sekarang mungkin paling baru itu ada pakai ini ya Pak Ahmad, mungkin yang generasi baru ini pakai AI ya Pak ya. Apa itu namanya? Saya baru belajar kemarin di sekolah kami itu ada menggunakan AI ya. Nah itu yang sepertinya nanti yang Google Form dan seterusnya itu beberapa tahun ke depan ini sudah akan layu Bapak Ibu. Maka panjenengan sekarang harus sudah mulai belajar untuk mengenalkan AI, ini harus dikejar. Yang kemarin belum kita pahami, ini sudah ada yang baru lagi. Jadi itu harus dikejar, dan pembelajaran kita itu jangan sampai anak-anak itu belajar agama itu menjadi agama membosankan, dah gak enak dan seterusnya karena basi dan seterusnya. Padahal agama ini kalau kita kemas dengan baik, dengan sesuai dengan zamannya, maka akan menjadi sebuah sajian yang sangat bagus. Katanya Ki Hajar Dewantara kan ajari anakmu sesuai dengan kodrat zamannya ya, kodrat zaman begitu ya. Kalau di guru penggerak itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini berarti ini kita mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman ini. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin sedikit review dari saya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, boleh kita berbagi. Monggo Bapak Ibu. Sambung atas ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut malam minggu. Bapak Ibu, untuk yang LK berikutnya, LK 10 ya, tentang P5 dan RRA. Pak Ahmad boleh ditunjukkan satu lagi untuk Pak. Ya. Untuk saat yang modul ke-10 ini, biar saya yang akan merevisi Pak. Nanti untuk yang modul ke-12 untuk persiapan Pak Didi, persiapan. Baik Pak Hashim, terima kasih atas waktunya. Terkait di LK 10 ini terkait dengan modul P5 PPRA, yang mana ini kami mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik Stop Bullying, Start Caring, kampanye anti perundungan di sekolah kita. Alasan kenapa kok kami mengambil ini, karena di sekolah kami untuk P5 sistemnya sistem blok Pak Hashim. Sistem blok. Jadi dilaksanakan di akhir semester pertama dan juga awal semester kedua. Jadi secara berurutan seperti itu, 3 proyek berurutan. Nah, kenapa kok bullying ini yang kita angkat? Karena yang pertama, bullying ini nanti, anti bullying ini nanti wajib muncul di sekolah penggerak. Yang kedua, memang perundungan yang tidak dimengerti siswa itu sangat banyak. Contohnya seperti halnya menyebutkan nama ayah, menyebutkan nama ibu, itu kan sangat riskan terjadi di anak-anak. Sehingga anak-anak tidak sadar bahwasanya itu termasuk salah satu bentuk bullying. Nah, dari itulah yang kita inginkan nanti anak-anak itu atau murid-murid bisa memahami anti bullying dan juga bisa merefleksikan sehingga tidak terjadi perundungan di sekolah gitu. Untuk elemen pengamatan untuk dimensi, saya mengambil ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Dan ini nanti akan
aktualisasikan pada sekitar 18 hari, Pak. Yang itu semua nanti terkumpul menjadi 120 JP. Itu, Pak Hasim. Oke, berarti untuk aksinya berarti di mananya Pak Ahmad? Untuk aksi nanti di pengenalan itu anak-anak akan diberikan refleksi terkait dengan menonton film ataupun video yang mana itu adalah bahaya dari perundungan, sekaligus mengenalkan bahaya perundungan itu sendiri, sehingga anak-anak akan bisa berpikir apa sih bahayanya dari perundungan. Dan ini di minggu yang selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, anak itu akan melakukan brainstorming untuk mencari ide-ide kegiatan yang dapat dilakukan di kegiatan aksi. Yang mana nanti di hari Jumat kita sudah memikirkan, nanti di hari Jumat itu nanti setiap hari Jumat akan ada kampanye anti perundungan, yang itu nanti melibatkan seluruh siswa, dan endingnya nanti akan membuat suatu tulisan, Pak. Tulisan yang ditandatangani oleh anak-anak yang menjadikan kesepakatan bahwasanya sekolah kami tidak memberikan perundungan, begitu. Ya, berarti aksinya nanti ada di ini ya, di tulisan tanda tangan itu ya Pak ya. Jadi puncak kampanye, proyeknya kampanye ya. Jadi semuanya anak-anak di situ kreativitasnya muncul, kemudian gotong royongnya muncul dan sebagainya. Itu ya Pak Ahmad ya. Dan nanti rencananya akan ditambah anti vandalisme, Hasim. Rencana kami ditambahkan anti vandalisme. Jadi nanti mungkin yang anak-anak yang suka mencoret-coret buku, mencoret tembok itu nanti akan dialihkan ke tembok menjadi sebuah kreasi yang sangat indah. Ya, moral ya. Moral. Ya. Oke, berarti mewadahi anak yang punya ini ya, yang punya energi lebih ya Pak ya, biar betul sekali di jalan yang benar. Ya, oke. Ya, bagus sekali Pak Ahmad ya. Jadi saya tadi tunggu aksinya, ternyata aksinya ada di ini ya, ada di mural tadi ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin satu lagi pembanding ya, Bu Ria mungkin. Ria. Ibu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ibu. Baik, di modul di LK10 ini, di modul P5 yang saya buat, di sini saya ambil tema suara demokrasi dengan topik pengembangan keterampilan kepemimpinan di sekolah. Jadi di modul ini nanti saya akan buat pemilihan OSIS itu Pak, yang setiap tahun diadakan di sekolah kami. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, di sini nanti biasanya pesertanya itu dari kelas 7 ataupun kelas 8 sebagai wakil dan ketua OSIS-nya, Pak. Di mana anak-anak di sini nanti akan belajar bagaimana untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap peran mereka nanti ketika menjadi ketua OSIS. Dimensi yang saya ambil di sini ada 4 ya Pak. Yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Seperti itu Pak. Jadi nanti akan diadakan aksi nyatanya itu seperti biasa pemilihan ketua OSIS, yaitu dari semua peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9, begitu juga dewan gurunya.
melakukan pemungutan suara seperti itu, Pak. Ya, jadi pemungutan suara ya, Bu ya. Ya. Jadi aksinya ada di sana ya, Bu ya. Jadi Iya, semuanya dari awal stepnya, kemudian puncaknya ada di pencoblosan, begitu ya, Ibu Ria ya? Iya, Ya. Pak, seperti itu. Oke, berarti Terima kasih, Pak. Ya, profil P5-nya yang muncul apa, Bu ya? Berkebinekaan global ya? Iya, Pak, berkebinekaan global, Pak, di sini. Baik. Terima kasih, Bu Ria. Iya, Ya, Pak, sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke PTK berikutnya. Modul 11 dan 12 langsung ya, Bapak Ibu ya, sama ya? Kelanjutan. Pak, ada kaitannya, nggih. Ada kaitannya. Monggo satu lagi Pak Dede tadi ya, Pak Ahmad. Oke, Pak Didi dan Pak Mahrus, Pak. Boleh, Pak Dede. Mangga, siapa duluan? Bapak? Nggih, Pak. Siap. Mangga. Baik, saya berarti LK 11 ya. Untuk penyusunan baik, Bapak. Ingin izin menguraikan apa yang saya kerjakan di LK 11 ini. Saya mengusung proposal PTK ini adalah dengan judul pembelajaran makhrijul huruf pada materi Quran Surah Al-Ma'un dengan menggunakan metode qiraati. Nah, di sini saya awalnya adalah melihat para siswa belajar di kelas demo khususnya di SD. Setelah saya teliti atau saya mengajar tentang Quran Surah Al-Ma'un diantaranya atau surah-surah yang lain, ternyata anak di SD khususnya kelas 5 ini mereka kurang bisa memahami yang namanya makhrijul huruf, Pak. Nah, sehingga saya di sini ingin melihat, ingin mencari kenapa anak tersebut itu kurang bisa memahami atau mengucapkan makhraj secara baik atau benar itu seperti itu. Sehingga saya melakukan penelitian untuk caranya diantaranya seperti dengan melakukan observasi yang saya lakukan pada siswa, kemudian saya melakukan wawancara dan angket juga, kemudian terakhir adalah berbagai dokumentasi yang akan nanti dikemukakan atau disajikan dalam PTK tersebut. Seperti itu, kan? Kira-kira mohon maaf bahasanya kurangnya kalau begini seperti itu. Iya. Oke, ya jadi atau bimbingannya. Ya. Jadi kalau yang saya pahami Bapak, jadi kalau yang PTK itu memang sebuah penelitian itu kan berdasarkan dari antara teori dan fakta yang tidak bertemu gitu ya Pak ya. Teorinya harusnya anak ketika diajari begini, terus kemudian harusnya begini, lah kok ternyata kok tidak ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Gitu. Makanya kita temukan penelitian, kita adakan penelitian, sehingga dengan metode PTK ini kita kemudian bisa memperbaiki, gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat di semuanya sudah di modul, prosedurnya sudah lengkap. Pastinya Bapak sudah terbiasa mengerjakan skripsi, tesis dan lain sebagainya. Tinggal nanti kalau di PTK itu pesannya para dosen ilmuwan itu biasanya plagiasinya yang harus kita minimkan ya. Gitu ya, Pak ya. Sudah bagus. Oke. Nggih, Pak, nggih. Ya, mangga selanjutnya Pak Mahrus ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasyim. Waalaikumsalam. Untuk LK yang ke-11 ya ini, ya mengambil tema di penelitian tindakan kelas itu kemarin, yaitu salah satunya yang berada di salah satu bab yang ada di semester 1 kelas fase E kelas 10. Jadi temanya yaitu Pak, penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk menanamkan nilai-nilai kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja pada pembelajaran PAI di kelas 10 fase E SMN 1 Mangunjaya, khususnya E1. Kenapa saya mengambil tema ini di dalam penelitian tindakan kelas? Setelah saya amati dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, masih banyak sekali anak yang cenderung tidak memiliki yang namanya jiwa untuk berkompetisi, apalagi dalam hal kebaikan. Ini masih minim sekali saya lihat di beberapa kelas juga seperti itu. Nah, ini menjadi landasan saya untuk mengambil penelitian tindakan kelas yang menjadi tema saya tadi. Jadi mereka cenderung masih memisahkan antara teori yang diajarkan di kelas dan aplikasi yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah ataupun di yang lebih jauh di lingkungan rumahnya masing-masing, seperti itu, Pak. Mengenai pendekatan yang saya akan lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah berbasis proyek, Pak. Di mana nanti proyek tersebut dilakukan ataupun dilihat perkembangannya ketika diaplikasikan oleh anak-anak, apakah mampu secara secara teori, apakah benar, apakah mampu anak-anak tersebut bisa tertanamkan gitu, Pak, nilai-nilai etos kerjanya dan juga nilai-nilai fastabiqul khairatnya, seperti itu di lingkungan sekolah khususnya, seperti itu. Nah, untuk untuk yang menjadi fokus saya di dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kemarin ketika ketika melihat mungkin pendekatannya akan proyek kebersihan, Pak, di mana sekolah kami itu sangat minim sekali pemahaman tentang kebersihannya, seperti mobil khusus di kelas dan lingkungan. Itu masih harus dibangun pemahaman hal itu. Jadi saya akan melakukan pendekatan tentang perilaku kebersihan untuk sebuah proyek yang akan nanti. Ya, terlempar sepertinya ya. Oke, sepertinya terputus, Pak, untuk sinyalnya. Ya, ya Bapak Ibu, kalau yang seperti Pak Mahrus tadi ya, mungkin pertanyaannya saya, kalau misalnya mau melakukan tindakan kelas dengan indikatornya itu karakter, itu kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak diukur? Oh, nanti ini kemarin begini, berhasil begini, atau jangan-jangan kelas itu bersih karena mungkin nambah kebersihan dan seterusnya. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira indikatornya kalau misalnya setelah melakukan diberikan diberikan pengarahan dan seterusnya, kemudian beberapa waktu kemudian berubah, itu kira-kira bisa indikatornya dari mana ya Bapak Ibu? Mungkin bisa bantu. Oke, Pak Dede seperti, kalau Pak Dede mungkin Pak Dede. Untuk
Iya Pak, untuk karakter itu emang agak lumayan sulit untuk dibuktikan gitu Pak. Akan kalau seperti praktek, membaca atau istilahnya praktek sholat atau praktek wudhu itu kan bisa Pak seperti itu. Untuk karakter itu lumayan iya Pak sulit gitu untuk dibuktikan dalam apa namanya penghitungannya gitu seperti itu Iya, Pak. indikator keberhasilannya ya. Iya gitu Pak. Seperti apa? Iya, betul. Jadi kalau misalnya PTK kita itu ingin meneliti sebuah karakter, sesuatu yang abstrak, itu sepertinya kita akan kesulitan dan mungkin bisa, tetapi harus mengintegrasikan berbagai metode kan gitu ya Pak ya. Metode ini dan ini sehingga itu bisa melahirkan indikator yang pas. Makanya nanti Bapak Ibu bisa cek lagi dari LK-nya sekiranya oh saya mau bikin PTK tapi PTK saya yang saya inginkan ini. Nah, tapi untuk diukur maka mungkin Bapak Ibu carilah yang bisa diukur sehingga awalnya A kemudian setelah dikasih ini kemudian jadi B, maka itu bisa diukur. PTK-nya mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicek lagi PTK saya ini atau tidak gitu ya mungkin Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga tidak terlalu repot untuk mengukurnya. Ngaten nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain? Ya, mohon maaf ya. Pak, izin bertanya. Boleh Ibu, mangga. Kalau PTK-nya itu judulnya itu ke PBL, apakah di PBL ini bisa diaplikasikan dengan kuis Bapak? Seperti kuisis ataupun yang lainnya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, kalau sebentar ya Pak, di depan rumah ada pentas. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kalau yang saya pahami bahwa penelitian itu menggunakan berbagai pendekatan ya. Penelitian kita kan ada yang kualitatif, kuantitatif dan begitu nggih. Ada yang kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan PBL berbasis masalah ya, berbasis masalah, maka mungkin nanti mungkin kita harus ini ya, kalau satu contoh misalnya yang berbasis masalah itu ini masalahnya misalnya saya baca di LK-nya Pak Ahmad itu siswa menggunakan membaca lam dan ro ya. Misalnya masalahnya itu bagaimana kalau misalnya ada siswa yang tidak bisa ngomong R itu, kalau di Jawa itu Pak nggak bisa ngomong R pedal ya, kalau di Sunda pedal. Nah, di Sunda itu pedal. Bagaimana siswa yang dia kan punya masalah nih, dia punya masalah. Masalahnya dia tidak bisa ngomong R. Nah, bagaimana kalau dia misalnya harus membaca R yang tafhim dan yang tarkik. Nah, itu panjenengan teliti, maka itu nanti akan bisa diukur. Oh, kalau misalnya siswa yang biasa, yang normal itu ukurannya seperti ini. R-nya itu mempunyai gelombang ya, R gitu, mungkin nanti akan ketemu gelombangnya. Sehingga kalau yang pedal itu mungkin gelombangnya sedikit. Nah, maka berdasarkan masalah itu kemudian panjenengan teliti. Kalau menurut saya menggunakan PBL itu sangat pas Bapak Ibu, karena PTK itu kan berdasarkan masalah. Masalahnya mesti kita mencari masalah kemudian menemukan solusi. Mungkin begitu Bu Ria kalau yang saya pahami. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Ya. Sampun nggih? Oke. Selanjutnya untuk yang 12 isinya sama ya? Instrumen ya? Iya Pak, hanya instrumen. Yang tadi proposal saja ya? Iya. Baik. Untuk yang instrumen? Sudah siapa Pak Ahmad? Mungkin Pak Didi dan Amarus lagi. Pak Didi aja mungkin Pak Didi. Instrumennya yang tadi. Ya, baik.
Siap, Pak. Ya. Baik, untuk yang instrumen, Pak, tadi sudah di awal sudah dikatakan bahwasanya kita melakukan PTK itu ataunya seperti itu melakukan dengan berbagai cara alat instrumennya. Seperti diantaranya adalah di sini sistem angket. Nah, saya menggunakan di sini contoh seperti daftar cocok, Pak. Contohnya di sini pernyataan dan siswa sudah atau belum. Contoh di sini, saya sudah memahami semua makhrajul huruf dalam Quran Al-Maun. Sudah atau belum? Nah, seperti itu, Pak. Itu cocok-cocokan tuh, Pak, seperti itu. Itu seperti contohnya. Kemudian ada lagi yang berbasis jenis instrumennya skala, Pak. Nah, ini terdiri dari beberapa instrumen, pernyataan, kemudian sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, seperti itu, Pak. Contohnya. Kemudian berbasis inventory. Nah, ini juga sama. Ini menunjukkan bahwasanya ini kalau di saya ini sesering apa atau sejauh mana siswa dapat melatih ya, makhrajnya baik di sekolah maupun di rumah, seperti itu, Pak. Jadi apa yang telah dilaksanakannya siswa. Kemudian berbasis wawancara. Ini terdiri dari dua instrumen, Pak. Yang pertama adalah pedoman wawancaranya, yang kedua adalah sama tadi daftar cocok pencocokan, ya. Biasa kalau wawancara kita melakukan wawancara kepada siswa, gitu. Beberapa siswa mungkin sebagai sampel, sama dengan yang tadi kalau cocok-cocok, Pak. Kemudian yang ketiga dengan pengamatan atau observasi. Nah, ini yang kebanyakan orang melakukan PTK adalah pertama dari observasinya, kan ketemu gitu, Pak, seperti itu. Apa permasalahannya. Kemudian yang ketiganya adalah tes. Nah, di sini ada sebelum kita melaksanakan PTK ada soal pretest, kemudian setelah PTK ada juga soal post-test. Kemudian yang terakhir adalah seperti dokumentasi, Pak, dokumentasi. Nah, ini juga sangat penting bagaimana kegiatan tersebut berjalan dengan bukti-bukti yang ada. Terima kasih, Pak, seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Oke. Kalau yang Pak Dede tadi kualitatif atau kuantitatif, Pak? Yang ini dua, Pak. Ini dua. Kualitatif dua-duanya. Ya. Kualitatif, kuantitatif dua-duanya dipadukan ya? Padukan, ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, yang kita pahami bahwa penelitian memang kita ada dua modelnya, kan ada yang kualitatif, kuantitatif. Jangan kebalik ya. Saya dulu waktu misalnya bikin itu sering kalau ditanya dosen atau yang lain itu kembali ke kualitatif, tapi instrumennya pakai ini, bisa diukur dan seterusnya. Jadi kalau yang kuantitatif itu biasanya pakai angka gitu ya, diukur bisa kelihatan, tetapi kalau yang kualitatif itu biasanya jabaran-jabaran. Ngerti nggih Bapak Ibu? Sementara yang saya pahami, barangkali ada masukan lain untuk Pak Dede atau ada yang ingin disampaikan yang lain. Satu masukan Bapak Ibu mungkin dari Pak Dede tadi. Sampun. Pak Rian barangkali mau. Ya. Rian, Pak Jati. Ya. Pak Ahmad. Ya. Pak Rian ada yang ingin disampaikan Bapak Rian Dewangga? Kalau pengerjaan LK saya, Pak, untuk yang LK 12 ini saya lebih mengambil ke instrumen yang diambilnya yang sesuai yang dibutuhkan di PTK yang di LK 11. Itu sesuai atau harus semua yang di LK 12 yang kemarin di itu tuh harus dijabarkan semua, atau
hanya sesuai kebutuhan yang kita butuhkan di PTK yang akan kita ambil gitu. Ya, jadi kalau karena ini masih apa namanya ya, masih pembelajaran ya Pak ya, ini saran saya ya mungkin ya. Kalau karena kita masih pembelajaran, maka kalau menurut saya kalau di pembelajaran itu masih kita harus ikuti. Pastinya kalau di modul itu adalah contoh sempurna yang sudah dipikirkan oleh para pakar. Jadi kalau misalnya masa-masa pembelajaran ini mungkin Bapak dan Ibu itu harus mengikuti capaiannya ya, capaiannya di LK itu seperti apa, nah itu harus dicapai semuanya. Tetapi kalau panjenengan menggunakan PTK untuk pribadi, sekolah nanti untuk kenaikan pangkat atau yang apa gitu, nah itu mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Ngoten Pak Rian, kalau yang saya pahami. Nggih, Pak. Gitu. Nggih. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Ampun ya, Atos Bapak Ibu? Atos. Atos ya. Ya, kalau Atos di Jawa sama di Sunda beda ya. Kalau di Jawa Atos. Iya, Atos ya, saya tahu dulu waktu di Bandung Atos sama cekal itu beda ya. Iya. Iya, kalau cekal di Jawa kan dipegang, kalau di Sunda dicekik ya. Dipegang. Iya, kalau Atos ya, sama Atos sama di Jawa sama di Sunda beda. Baik Bapak Ibu, mungkin karena malam Minggu ya, ini mohon maaf saya di depan rumah ramai banget, jadi mungkin Bapak Ibu terganggu. Kita selesai nggih ya. Sampun. Terima kasih. Mohon dokumentasi Bapak satu seperti kemarin. Bapak Ibu monggo bisa di-on-kan kameranya, kita betul. Ya, nanti minta tolong dikirim ke grup ya satu ya. Ya, mangga. Gimana gayanya Pak Dede? Gimana Cice? Monggo siap, silakan. Boleh satu komando dari Pak Dede. Oh, siap. Silakan Pak Dede. Monggo, Pak Jati siap Pak Jati. Monggo, Pak. Cici loro lu. Sekali lagi. Cangke. Sekali lagi. Cici loro. Suwun Pak Jati. Sudah. Terima kasih Pak Jati, saya tunggu di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf malam-malam telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu di rumah. Saya akhiri, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit dulu ya Bapak Ibu. Bujum. Iya, Pak. Iki selengker. Saya orang seleng ya lah. Aduh, wih disamper nomor tua aku loh, mertua adik ipar pada nyamper.